Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Saya akan bersaksi tentang kesaksian pribadi, bagaimana Tuhan panggil saya pada tahun 2006 bulan Mei. Waktu itu saya sudah menikah dan sudah diberkati dengan 4 anak perempuan. Suami saya dari Selandia Baru, kami bertemu di Freeport, Tembagapura, kemudian menikah. Sebelum menikah saya hamil di luar pernikahan. Kemudian setelah saya melahirkan, kemudian saya menikah dengan suami saya. Ini menjadi kesaksian untuk Bapak Ibu semua. Sebelum saya masuk pada hal itu, hidup di dalam percabulan sebelum pernikahan. Saya lahir dari keluarga Kristen. Orang tua saya, bapak saya, guru jemaat dari Sending di Serui, almarhum Clemens Korwa. Mama asal dari Sentani, Selvina Mebri dari Yoka. Dan bapak selesaikan sekolah Sending di Serui, kemudian dia menikah dengan mama. Jadi mereka dua adalah penginjil lokal di Papua. Mama dan Bapak keliling Papua, kadang ke sekitar Sentani dan juga di Yapase. Dan mereka punya anak-anak rohani juga. Dan mungkin kesaksian ini banyak anak-anak rohani dari Mama dan Bapak yang mungkin dengar kesaksian saya pribadi nih. Saya anak dari almarhum Clemens Korwa dan Selvina Mebri. Bapak dan Mama sudah meninggal. Satu hal yang saya lihat dari orang tua saya, mereka dua itu hanya guru jemaat biasa dan penginjil biasa, tidak ada yang istimewa. Cuma Bapak dia orang Biak asli, tapi ada satu yang saya lihat, ada yang beda dengan Papa. Orang Biak, kalau orang Papua tahu, semua orang Biak itu orang yang karang panas orang bilang. Jadi mereka itu senyum itu kadang sulit sekali. Jadi kalau mereka kadang kalau marah itu, mereka punya frustrasi itu disampaikan dengan pegang parang dan potong pohon kah, atau marah ini dan buat segala sesuatu. Tapi kata-kata kadang sulit sekali untuk orang Biak bicara. Jadi tapi mereka cepat marah, tapi marah itu mungkin mata menyala besar-besar begitu. Dan bergerak cepat, tapi perkataan kadang sulit sekali. Sebab itu mereka disebut karang panas. Jadi kalau panas terik datang kena di karang itu dia panas sekali, sulit sekali jalan dengan kaki kosong. Jadi satu perbedaan yang saya lihat pada Bapak itu, walaupun dia orang Biak, tapi dia sayang sekali sama Mama. Jadi dia mengajarkan kami sejak kecil. Saya anak yang keempat, jadi secara pribadi saya diam-diam perhatikan kehidupan orang tua saya itu. Dan dari kecil, sejak kecil saya mengasihi Tuhan sejak kecil. Saya tahu itu. Sekarang saya sadar kalau saya lihat ke belakang, sebenarnya Tuhan Yesus yang menjamah saya waktu kecil. Saya hanya tidak mengerti, belum ada pengetahuan itu. Jadi waktu kecil hanya tahu saja saya sayang Tuhan Yesus. Jadi hadir sekolah minggu itu hampir setiap hari, setiap minggu, hadir kebaktian tunas setiap minggu, dan masuk dalam kebaktian pemuda di gereja, dan bahkan memimpin ibadah pemuda atau sekolah minggu, bahkan disuruh pimpin ibadah ibu-ibu. Karena anak dari pendeta, orang pikir saja bahwa saya ini malaikat. Maksudnya kadang orang lihat dari luar. Jadi dari luar pakaian yang bagus, atau senyum di muka, atau kehidupan yang tertib pada saat menyampaikan firman Tuhan. Jadi mereka menghakimi dari luar dan bilang, oh ini anak-anak pendeta jadi bagus. Jadi tidak ada yang tahu bahwa saya sebenarnya
tidak mengenal Tuhan Yesus secara pribadi. Jadi kalau bicara tentang aktivitas di dalam gereja, itu tidak pernah saya lalai. Cuman kami dididik di dalam rumah dengan firman Tuhan. Setiap pagi Bapak bangun dan berdoa dengan kami dan baca ayat firman Tuhan, kemudian nasihatkan kami. Nasihati itu terlalu keras, Bapak menasihati kami, tidak main-main begitu. Cuman di dalam praktik kehidupan dia kelihatan lemah lembut sekali. Mama orangnya yang bisa bicara dari matahari terbit sampai matahari terbenam. Orang Sentani. Jadi tidak bicara nada pelan, tinggi, volume tinggi selalu. Jadi kami sudah terbiasa dengan bahasa Sentani. Sedangkan Bapak bahkan bisa bahasa Sentani lagi daripada bahasa Biak. Tapi dia bisa bicara bahasa Biak dan bahasa Sentani. Nah, satu hal yang saya perhatikan dari Bapak sekali lagi itu dia orangnya lemah lembut padahal dia orang Biak. Kadang kalau dia frustrasi itu, dia ambil itu parang dan dia potong itu pohon. Tapi dia tidak jama mama. Banyak orang, kenapa saya sampaikan hal ini, karena kadang mereka pikir keluarga pendeta atau kadang biasa aman. Tidak, persoalan itu selalu datang dalam setiap keluarga. Sebab itu saya sampaikan kesaksian sebagai anak pendeta atau anak nomor keempat dari hamba Tuhan sebagaimana adanya. Jadi kadang orang pikir itu persoalan itu hanya ada pada orang-orang tertentu. Orang-orang anak-anak Tuhan itu tidak. Persoalan di saat dia masuk, dia tidak pandang bulu. Orang kaya atau orang miskin, atau orang sakit, atau orang sehat. Persoalan dia datang. Dan dia tidak kasih ampun. Dia serang betul-betul. Kita yang perlu hikmat untuk mengatasi persoalan itu. Dan hikmat itu harus datang dari Tuhan, bukan hikmat manusia. Hikmat manusia itu penuh dengan kepentingan diri sendiri, kepentingan daging, dan akhirnya masalah bukan tambah berkurang, tapi tambah banyak, tambah lebar. Orang Papua bilang jembatan tambah panjang. Saya lihat pribadi Bapak, dia lemah lembut dan dia selalu bicara sesuatu pada saat mama marah. Dia selalu bicara begini, aduh saya punya istri ini paling cantik waktu dia muda, cuma setelah dia makan pinang langsung air kabur. Kampung mama ini melawan nomor 1, tapi dia ini perempuan yang paling cantik. Bapak sayang dia sekali. Kemudian saya lihat Bapak sering peluk dia, Bapak tertawa, dan kemudian dia berdoa mengucap syukur untuk mama. Ini orang Biak tidak biasa buat begitu. Kalau kenal orang Biak itu mereka tidak biasa begitu. Itu kalau istri ribut banyak itu dia yang laki-laki bisa bikin air kabur di belakang. Tapi Bapak orang Biak yang beda sekali. Jadi diam-diam saya perhatikan dia punya cara hidup. Dan dalam hati saya memang percaya pada Tuhan Yesus. Saya tahu bahwa saya mengasihi Tuhan Yesus. Kenapa saya bilang saya mengasihi Tuhan Yesus sejak kecil? Karena saya ingat film pertama kali mereka bawa di Netar itu film Jesus of Nazareth atau Yesus orang Nazaret. Itu film yang pertama mereka bawa ke Netar, ke Sentani, dan mereka putar di lapangan Netar, di kampung Netar. Saya lahir besar di Sentani, di Netar. Mereka putar di lapangan Netar karena di rumah tidak ada listrik, belum ada televisi, listrik, dan semua kulkas juga tak ada. Semua tidur di lantai. Jadi waktu itu waktu dengar ada film diputar, semua mandi di danau dan langsung ke sana mau nonton film. Saya juga demikian. Dan saya duduk paling depan sekali. Kalau tidak salah saya umur 7 tahun waktu itu. Saya duduk paling depan sekali. Dengan saya pun teman-teman. Kami semua duduk di rumput dan nonton. Kalau sekarang sekolah SD Impres Netar itu, di situ dulu itu sekolah itu masih kecil dan di situ lapangan di bagian depan SD Impres Netar itu, SD YPK Netar. Dan kami putar film di situ dan SD YPK Netar sebenarnya yang menemukan SD Netar atau founder dari SD YPK Netar itu sebenarnya almarhum Bapak dan Mama Clemens Koro. Waktu mereka masuk di kampung Netar sebagai penginjil lokal, salah satu mereka bangun itu SD YPK Netar setelah mereka mendapat izin dari pendidikan, Departemen Pendidikan dan lain sebagainya. Kemudian dibangun kemudian Bapak guru jemaat waktu itu di Netar. Saya lahir di situ.
Jadi waktu mereka putar itu film itu, dari pertama sampai terakhir itu saya menangis. Itu saya belum ada pengetahuan dan belum mengerti arti tentang urapan, belum mengerti tentang jamahan Tuhan, karena iman itu masih sederhana sekali. Saya lihat itu mulai dari awal film itu sampai terakhir itu, saya lihat sayang Tuhan Yesus, Allah yang luar biasa dahsyat, pencipta langit dan bumi, makhluk semua yang ada di bumi, Dia yang ciptakan yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, yang berkuasa atas segala sesuatu. Ini Allah yang luar biasa, yang pikiran manusia ini tidak bisa membayangkan, karena Allah itu lebih daripada pikiran manusia. Dia besar. Karena kalau kita bilang Allah besar, itu besar, luar biasa dahsyat. Dan saya lihat ini Allah yang dahsyat dan luar biasa merendahkan dirinya menjadi seorang anak kecil. Dan kemudian dari pertama sampai terakhir itu saya menangis, tidak berhenti menangis. Hati saya itu rasa terharu sekali lihat bagaimana pengorbanan, bagaimana Allah yang luar biasa ini merendahkan diri. Haleluya. Pertama sampai terakhir saya menangis, bahkan sampai batang pada di kayu salib, disalibkan dan mati. Saya ingat malam itu saya menangis. Teman-teman saya, mereka duduk sebelah kiri kanan. Mereka lihat saya menangis. Saya menangis bukan air mata saja yang jatuh, tapi ada suara raungan. Melihat Allah yang luar biasa. Dalam hati saya masih ingat sampai saat ini. Mengapa sampai Dia korbankan dirinya? Mengapa sampai Dia merendahkan dirinya? Presiden tidak mungkin, gubernur tidak mungkin, penguasa dunia ini tidak mungkin merendahkan diri seperti Yesus. Ini Allah yang luar biasa menjadi manusia. Di dalam Yesus merendahkan diri. Untuk saya pribadi waktu itu, hal yang besar sekali. Hal yang besar sekali. Saya tidak tahu semua orang yang duduk di lapangan nonton film, tapi saya pribadi waktu itu, saya lihat dan saya menangis. Saya heran sekali kasih dari Allah itu. Saya heran sekali kerendahan hati dari Allah itu. Saya heran. Pertama sampai terakhir saya menangis. Kami pulang. Itu tinggal dalam hati dan pikiran saya. Tidak pernah saya lupa itu. Selalu saya bayangkan itu salib dan pengorbanan Tuhan Yesus berulang kali. Saya tahu bahwa Dia benar-benar ada. Saya tahu bahwa Dia benar-benar lihat segala sesuatu yang kami buat. Saya tahu bahwa tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi. Saya tahu bahwa firman Tuhan itu hidup dan roh. Saya tahu bahwa tidak ada satu dari firman Tuhan pun tidak akan ada yang jatuh ke tanah. Saya tahu bahwa Tuhan itu Tuhan atas firman-Nya. Semua ini saya tahu. Dan itu buat saya takut akan Tuhan. Tapi di sisi lain dari saya, manusia kedagingan ini, atau manusia lama, atau manusia jasmani, dia terus bicara ke saya juga. Jadi saya dengar ada orang yang bilang, kita semua tidak akan bisa hidup seperti Tuhan Yesus. Satu hal yang saya ingat itu, satu hal yang Tuhan bilang itu, tanpa kekudusan tidak ada seorang pun yang akan melihat Tuhan. Dan kerinduan hati saya itu, saya selalu rindu mau melihat Tuhan Yesus. Saya rindu sekali untuk memandang Tuhan Yesus. Itu kerinduan dari kecil sampai besar. Setiap kali saya bangun pagi, kadang saya duduk diam saja di depan pintu rumah. Saya hanya angkat muka lihat ke langit. Saya lihat-lihat ke langit kalau Tuhan Yesus akan muncul. Ini iman yang sederhana sekali. Kadang bangun pagi, saya kerja dalam rumah, tapi pikiran saya itu ingat ya Tuhan Yesus. Dan saya selalu pikir begini, segala sesuatu tidak ada yang tersembunyi, Tuhan lihat semua. Jadi
Bahkan sejak kecil saya sudah mulai tolong mama di rumah karena rumah dibuat di atas air di Danau Sentani. Jadi saya biasa bantu mama kasih bersih rumah. Kami pakai sikat. Jadi mama biasa siram rumah di lantai itu dengan air danau. Dia timba air danau, dia siram, kemudian mama hambur sabun, kemudian saya bantu sikat lantai itu. Jadi saya bantu sikat baru mama yang siram. Saya bantu mama selalu kasih bersih rumah. Bahkan dalam rumah saya sendiri, jadi kalau saudara-saudara saya secara pribadi mereka lihat video ini, mereka tahu bahwa saya sendiri dalam rumah yang tolong mama untuk bersihkan rumah setiap kali mama mau bersihkan. Kadang itu saya dan mama bersihkan lantai rumah itu sampai ke para-para di luar. Sampai bapak biasa bilang, kamu dah ini bersihkan rumah, sampai bersihkan itu batu-batu di halaman lagi, sikat sampai semua kilat-kilat. Saya bantu mama dan bapak bahkan juga cuci pakaian atau setrika yang dulu itu pakai arang-arang dari kelapa. Jadi kelapa itu bakar, tempurung kelapa baru isi dia punya tempurung di setrika itu, yang dia bentuk di depan tuh ayam. Jadi setrika pakaian kalau dia sudah dingin bakar tempurung kelapa lagi. Karena tidak ada listrik, tidak ada apa-apa semua. Jadi dari sejak saya kecil saya sudah mulai, kadang juga saya capek, jadi mama berteriak. Ikut anak-anak di Netar, teman-teman kami ke gunung di Netar untuk cari kayu api dan bawa pulang karena masak dengan kayu api. Ikut teman-teman di Netar untuk ke danau di Netar situ untuk cari biaya danau itu. Kemudian orang Sentani bilang cari vele di Danau Sentani, kemudian bawa pulang makan, kemudian kami pergi ke hutan. Nah bayangkan saya ini anak dari bapak yang khotbah di Netar, guru jemaat di sana. Jadi semua orang di Netar kadang lihat kami itu anak-anak pendeta jadi harus baik-baik. Jadi tidak ada yang tahu pribadi saya, sebenarnya saya tidak kenal Tuhan Yesus. Tapi di luar kelihatan bagus. Jadi ke gereja bagus, ke sekolah minggu bagus. Tapi kenal Tuhan Yesus secara pribadi saya tidak kenal. Saya ikut anak-anak, kita ke hutan di Netar punya hutan situ dan kita pencuri. Orang Papua bilang pencuri, tong pencuri. Tong pencuri itu satu bapak, dia punya nama Bapak Yewi, sayang dia sudah meninggal, almarhum Bapak Yewi. Dia punya rumah pas di pinggir pantai Danau Sentani. Dia punya kebun kangkung itu banyak sekali dan kelapa. Jadi biasa saya dan teman-teman pakai perahu ke sana, kalau tidak kami jalan kaki, kami ke sana pencuri dia kangkung. Pencuri kangkung, kemudian bawa pulang baru makan di rumah. Jadi ini kangkung hasil curian bawa ke rumah. Nanti mama dan bapak tanya, ini bawa dari mana? Oh bawa dari Om Yewi, baru tidak minta izin. Kadang Om Yewi bawa dia kangkung ke rumah karena dia kadang datang untuk bapak dan mama berdoa. Dia bawa itu kangkung ke rumah untuk mama dan bapak lihat itu. Dan mama dan bapak berdoa lepaskan berkat. Om Yewi pergi, tapi kami lagi pergi bikin cerita sendiri lagi. Jadi ini saya kehidupan dari kecil ini, tapi dalam hati saya tahu saya sayang Tuhan Yesus, rajin sekolah minggu, tapi ini manusia jasmani juga rame. Jadi jalan sama-sama. Tapi saya tahu firman Tuhan katakan tanpa kekudusan sulit sekali untuk melihat Tuhan. Nah, saya dengar banyak orang yang bilang juga bahwa tidak ada satu orang pun yang bisa hidup kudus, hanya Tuhan saja yang kudus. Benar, karena firman Tuhan bilang bahwa tidak ada satu orang pun yang benar, tidak ada seseorang pun yang benar, hanya Tuhan saja yang benar. Amin, amin. Saya mulai beranjak dewasa SMP di Sentani, kemudian kadang kami pergi ke Sentani untuk ikut KKR di Sentani, Bapak Yakub Nahuai. Kemudian kalau tidak salah waktu itu Kaleb Hutahayan, waktu itu masih kecil. Kemudian banyak hamba-hamba Tuhan yang datang ke Sentani. Kami jalan kaki dari Netar 5 km ke Sentani untuk lihat KKR saja dan pulang tengah-tengah malam. Saya jalan kaki dengan teman-teman itu, hanya untuk lihat KKR saja. Dan itu Tuhan yang taruh di hati. Saya tidak tahu itu bahwa itu Tuhan sendiri yang buat. Karena tidak ada pengetahuan, saya pikir saja saya hanya mau pergi, mau lihat karena mau tahu tentang Tuhan Yesus. Saya tidak mengerti kalau itu Tuhan yang sebenarnya bekerja dalam hati. Pulang balik lihat itu KKR. Kemudian mereka buat kegiatan di gereja, camping dan apa segala macam. Semua saya hadir dan tidak pernah tidak pernah sekali tidak terlibat. Semuanya saya terlibat. Setelah saya lulus SMA,
saya pergi ke Timika, kemudian dari Timika ke Tembagapura kerja di Freeport. Di sana saya bertemu dengan saya suami. Nah, waktu saya kerja di sana, saya tetap hadir di gereja. Kakak kekasih, kakak Mia, kakak Mia dia orang dari bagian Kaimana sana, dan kakak Epi, almarhum Om Lazarus, maaf bukan Om Lazarus, kakak minta maaf ya, almarhum anak dari Om kekasih yang sudah meninggal, Om Yawo, punya anak Om kakak Epi, dan saya tinggal dengan kakak Epi dan kakak Mia di Tembagapura dan kerja di Freeport. Dan kakak Epi dan kakak Mia, mereka dua tahu kesaksian apa yang saya berikan ini. Mereka tahu persis kehidupan saya yang lama itu bagaimana, karena mereka tahu semua itu kegiatan yang saya lakukan karena saya tinggal di rumah dengan mereka. Jadi saya sebenarnya itu kalau lihat dari luar itu orang Kristen yang bagus, tapi di dalam itu kadang itu orang Papua bilang air kabur, tapi air kabur yang kabur baik-baik, yang betul-betul gelap baik-baik. Saya tidak minum alkohol, tidak narkoba, tidak, tapi bukan berarti bahwa saya tidak melakukan kejahatan lebih daripada itu. Sebab itu saya bilang kakak Epi, kakak Mia mereka kenal karena saya tinggal dengan mereka. Tuhan Yesus memberkati kakak dengan kakak perempuan. Saya hamil pada waktu itu, waktu masih tinggal dengan kakak mereka dua, saya hamil. Dan saya ingat itu saya minta izin dan pulang ke Papua karena saya hidup dalam percabulan. Saya kembali ke Papua. Maaf, bukan kembali ke Papua, kembali ke Sentani, ke Netar. Waktu di Netar, Bapak dan Mama saya panggil dan bilang bahwa saya hamil. Bapak tanya, anak kecil ini dia punya bapak orang apa? Saya bilang bapak dia orang Selandia Baru. Saya pikir orang Biak. Jadi kalau orang Biak kalau dengar begini langsung parang panjang, bisa bunuh langsung. Karena dia ini hamba Tuhan dan saya bawa aib dalam keluarga. Saya juga bawa aib dalam pelayanan Bapak sebagai guru jemaat di situ. Bapak yang menyampaikan almarhum tentang firman Tuhan kepada jemaat. Dia bicara keras sekali, jangan bersinah, jangan melakukan percabulan, tapi dia punya anak kandung sendiri lakukan hal itu. Jadi saya bawa aib dalam keluarga. Dan itu saya siap untuk terima hukuman apa saja yang Bapak kasih. Tapi luar biasa. Saya heran karena malam itu waktu jam 12 malam saya kasih tahu Bapak dan Mama saya hamil dan saya pulang, saya tidak akan kerja di Freeport. Bapak dan Mama orang Sentani, jadi dia marah langsung. Kau ini bikin orang punya anak laki-laki, jangan paksa dong kawin kau. Kau itu telah dengar kepala batu kau, mau marah. Dia Mama jadi haleluya, dia marah. Bapak, yang saya takut sebenarnya Bapak. Mama mulut besar saja marah, tapi saya tahu dia sayang. Tapi Bapak ini saya perhatikan kan dia orang Biak dan hamba Tuhan. Saya lihat dia tidak marah, dia diam saja dengar. Kemudian dia bilang, sudah tidak apa-apa, kau tinggal dengan Bapak dan Mama dan Bapak akan tanggung semua ini. Jangan kembali ke Freeport, jangan kerja di sana. Kasih biar orang itu dia kawin dengan orang lain dan tidak boleh paksa karena dia itu orang Barat. Mereka punya budaya beda. Dalam hati itu saya heran sekali Bapak menunjukkan belas kasihan, menunjukkan rahmat. Sebenarnya dia punya hak untuk marah, tapi tidak. Jadi semua ini saya renungkan diam-diam tuh saya simpan dalam hati dan perhatikan dia punya cara hidup sebagai hamba Tuhan. Dan bagaimana dia atasi persoalan. Diam-diam saya rekam dalam hati. Jadi dalam hati itu saya masih banyak sekali pertanyaan bahwa kekudusan itu benar dengan Tuhan. Tapi saya tidak mungkin hidup kudus dengan Tuhan karena masih ada di dunia. Anak kecil saya lahir di Dok 2, Bapak dan Mama ada, bahkan Bapak yang berdiri di samping tempat tidur sampai operasi selesai. Dan anak pertama lahir Patricia. Sekarang dia diberkati kerja di Selandia Baru, dia kuliah dan sudah hampir selesai dan dia kerja di bank. Puji Tuhan. Dan dia sudah menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadi.
Terima kasih untuk semua hamba-hamba Tuhan yang mendoakan keluarga dan anak-anak. Saya ingat waktu itu Bapak larang tidak boleh kembali ke Freeport, jadi saya tidak kembali. Tapi waktu itu suami saya yang sekarang ini anak dari Bapak Patricia ini, dia bicara sama saya punya kakak laki-laki almarhum sudah meninggal. Waktu itu kerja di Freeport juga, dan dia bilang, tanya alamat rumah di mana. Jadi dia datang ke Netar dan cari saya. Kemudian dia lihat Bapak dan Mama semua, dia takut juga. Dan dia tanya satu hal. Nah, ini saya bersaksi untuk, saya rasa harus perlu bersaksi semua ini karena ada anak-anak Tuhan yang perlu mendengar kesaksian ini dan mungkin berada di persimpangan jalan, atau masih banyak pertanyaan apa Tuhan panggil atau tidak, atau masih hidup di dalam ketakutan, atau sudah dengar nubuatan bahwa Tuhan panggil tapi masih takut. Sebab itu saya bersaksi semua ini. Waktu suami saya, dia minta saya untuk menikah dengan dia. Setelah dia lihat anak kecil, dia menangis. Dia panggil saya, kami duduk, dan dia bilang, saya mau menikah dengan engkau. Saya ingat apa yang Bapak bilang. Bapak bilang tidak boleh paksa dia untuk menikah, dan jangan menikah dengan dia. Dia orang bule, dia orang punya pikiran beda, adat beda, tidak boleh kawin. Jadi saya mau menyenangkan hati Bapak karena dia sudah menunjukkan belas kasihan. Saya bilang sama suami saya, kalau saya menerima engkau punya lamaran, satu hal yang saya akan buat, saya bilang. Kalau saya bilang ya, ini kondisinya saya berikan sebelum bilang ya pada suami. Kondisinya saya bilang, kalau saya bilang ya, saya akan didik anak-anak saya di dalam terang Tuhan. Mereka akan masuk ke gereja dan saya akan didik mereka dalam Tuhan. Apa yang kau jawab? Itu saja yang saya bilang sama suami saya. Saya akan pimpin mereka dalam Tuhan. Saya belum mengerti bahwa saya istri yang harus tunduk pada suami. Tapi saya bicara, saya punya isi hati. Karena Bapak larang tidak boleh menikah, dia orang bule. Jangan ganggu dorang, kasih biar dorang. Jadi saya pikir sudah, kondisinya saya kasih saja. Kalau saya bilang ya, saya harus didik anak-anak dalam Tuhan. Kalau dia bilang tidak, saya tidak akan terima. Suami saya, dia bilang baik, saya terima. Saya bilang, kalau begitu engkau juga harus berkorban untuk anak-anak. Dia bilang ya, baik. Karena dia bilang ya, saya bilang baik, saya terima. Saya akan kasih tahu Mama dan Bapak. Nah, sudah saya kasih tahu Mama dan Bapak. Waktu saya bicara Mama dan Bapak, saya punya suami, dia menangis. Mama sempat lewat dan Mama lihat air mata. Jadi Mama marah saya bicara dalam bahasa Sentani. Nevai Romi Evaya, bahasa Sentani. Nevai Romi Evaya, mengapa bikin dong menangis? Wah, nendong helia, bikin bicara itu hati-hati. Romi Eva bicara sembarang-sembarang saja. Sekarang dia menangis. Dia orang tua jauh sekali, baru dia sendiri di sini. Jadi ini dalam hati saya pikir, saya ini yang Mama punya anak kandung yang Mama harus jaga, tapi dia jaga orang lain pu anak. Tapi ini orang Sentani, orang Papua ini, orang Papua punya adat ini luar biasa sekali. Memang mengutamakan orang lain lebih daripada diri sendiri. Jadi saya jawab dengan bahasa Sentani ke Mama. Saya bilang, Mama, bukan saya yang bicara, dia marah, jangan takut. Jadi sampai tua tanya apa yang Mama bicara. Mama, dia hanya sayang kau saja. Tapi saya tidak kasih tahu yang sebenarnya. Mama ada marah. Setelah selesai saya bicara dengan Bapak, kemudian Bapak bilang ya sudah kalau begitu. Ya, 6 bulan kemudian saya dan suami menikah. Kemudian Patricia kami bawa menikah di Netar, kakak pendeta Agustina Korwa yang tumpang tangan di gereja GKI Netar. Suami saya turun, beberapa orang Freeport, dia punya teman-teman dan teman-teman juga turun dari sana, dan pemberkatan nikah dilakukan di kampung Netar waktu itu. Patricia dibawa untuk diberkati juga. Jadi
jalan yang berliku-liku semua Tuhan Yesus luruskan. Pernikahan, masuk dalam pernikahan semuanya aman sekarang. Tapi dalam saya punya hati saya tahu bahwa saya harus hidup dalam kekudusan dan Tuhan. Dan saya tahu bahwa saya mengasihi Tuhan. Itu masih ada dalam sapu hati. Dan saya tidak tahu bahwa itu keinginan yang Tuhan kasih. Saya persingkat kesaksian saya. Tahun 2006 saya dengan suami kami tinggal di Hidden Valley di Tembagapura. Dia kerja di sana 10 tahun. Semua anak-anak kami lahir besar di Tembagapura. Besar sekitar umur yang paling tua waktu itu Patricia umur 9 tahun. Kemudian kami tinggalkan Freeport. Tapi waktu kami tinggal di sana, saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus setelah semua ini. Setelah saya menikah, setelah saya punya 4 anak perempuan, mereka semua diberkati di gereja di Tembagapura. Dan waktu itu pendetanya Om Daniel Kagire, saya bilang Om karena dia masih hubungan keluarga dengan kami. Sekarang dia sekretaris GKI Sinode di Jayapura. Om, Tuhan Yesus berkati. Dia yang memberkati anak-anak kami di waktu dibawa di gereja GKI di Tembagapura. Saya hormati hamba-hamba Tuhan, saya hormati semua yang Tuhan panggil. Dan ini dari hati yang dalam saya hanya mengasihi Tuhan, itu saja. Jadi anak-anak ke gereja dan apa semua. Tahun 2006, saya ikut ibadah perkumpulan orang-orang persekutuan doa dari ibu-ibu dari Kanada, dari Amerika, dari Australia, dari Afrika Selatan, dari Selandia Baru. Kami selalu kumpul doa setiap hari Senin jam 1 siang. Satu kali satu ibu dari Meksiko, dia tinggal pas di depan rumah saya. Dia punya nama Carmen Cervantes. Dia bilang sama saya, Linda, kekudusan dengan Tuhan itu penting. Saya ingat firman Tuhan itu. Dia bilang kekudusan itu penting dengan Tuhan. Saya pikir tidak mungkin karena saya ini, kalau dia bilang perempuan bersinah, saya lebih dari perempuan bersinah. Kalau dia bilang dari perempuan yang melakukan percabulan, saya lebih dari perempuan yang melakukan percabulan. Kalau dia bilang dari perempuan yang tidak benar, satu dan bengkok kehidupan, saya lebih daripada itu. Kalau bilang dari perempuan yang munafik, saya lebih daripada munafik. Karena saya anak seorang hamba Tuhan, tapi saya tidak hidup dalam kekudusan. Saya tidak menjaga kekudusan Tuhan. Saya tidak menjaga kebenaran firman Tuhan. Gampang untuk sampaikan kepada orang lain, tapi saya pribadi tidak melakukan semua ini. Orang-orang yang dekat dengan saya waktu itu sebelum bertobat, mereka tahu apa yang saya sampaikan ini. Jadi, saya rasa berat sekali. Tapi saya tahu apa yang dia bicara itu benar. Seolah-olah dia lihat sesuatu. Setiap kali kami pulang ke Urfu, ke Biak, saya beli itu setiap tahun kami buat pesta besar di kampung Urfu. Karena Natal dan Tahun Baru kami pulang kampung Urfu di Biak. Karena saya kawin, saya punya suami orang bule dan rasa bertanggung jawab untuk semua di kampung. Jadi saya beli bir banyak-banyak, beli minuman keras banyak, beli pinang banyak, dan beli rokok banyak. Panggil majelis datang dan berdoa, berkati, dan semua minum, mabuk, dan puji Tuhan. Bagi saya itu yang namanya kasih. Alkitab bilang jangan menipu diri sendiri. Dan saya tahu bahwa kekudusan itu benar, tapi saya tipu diri sendiri. Saya pikir saja itu yang kasih. Padahal saya tahu bahwa saya sebenarnya sudah sesat. Tapi saya terus saja lakukan hal itu. Beli minuman, semua mereka kasih mabuk nenek-nenek di kampung dan tertawa dari mereka. Mereka semua di kampung Urfu tahu hal ini di Biak. Keluarga dekat di Urfu tahu hal ini. Mereka yang di Netar tahu kehidupan saya pribadi, tahu kehidupan kami keluarga besar Korwa. Mereka tahu apa yang saya lakukan, apa yang saya berikan. Belikan bola kaki, bola untuk anak-anak main bola. Berikan seragam untuk mereka semua. Tapi tidak pernah bicara tentang Tuhan Yesus. Saya pikir ini hanya kasih. Kasih ini yang dimaksud kasih. Jadi kasih saja. Orang bilang kalau tidak bisa hidup dalam kekudusan. Saya bilang benar. Ketong semua sama. Ketong semua omong kosong. Jadi ketong jalan saya, ketong ke gereja saja. Itu kekudusan tuh, itu terada, itu omong kosong. Jadi terlalu usah sibuk.
Kita hidup saja sebagai orang Kristen, tidak ada satu orang yang benar, tong semua penipu. Tapi dalam hati saya tahu bahwa Roh Kudus sedang bicara, kekudusan itu penting dengan Tuhan. Dan saya tahu bahwa saya mengasihi Tuhan. Tahun 2006, Ibu Sevantes ini, dia bilang sama saya, Linda, kekudusan dengan Tuhan itu penting. Dia bicara setiap kali kumpulan doa, dia bicara terus menerus. Saya dalam hati, apa sebenarnya yang dia lihat dalam saya sehingga dia bicara hal seperti begini. Satu kali dia kasih saya buku Surga Itu Nyata. Buku ini dia kasih pada saya, ini kesaksian dari seorang ibu Korea yang Tuhan bawa ke surga dan neraka. Di neraka dia lihat evangelis, dia lihat nabi Tuhan, dia lihat juga pendeta-pendeta. Ini orang-orang Kristen yang mati dalam dosa dan tidak bertobat. Mereka semua ada di neraka. Saya menangis dan saya tahu bahwa kesaksian ini benar. Kenapa? Walaupun saya tidak baca Alkitab, Bapak selalu baca firman Tuhan sejak kecil. Jadi firman Tuhan itu sudah ditaruh dalam hati. Jadi saya tahu bahwa benar, kesaksian ini benar karena tertulis dalam Alkitab. Bahkan Tuhan Yesus sendiri pun waktu murid-murid datang dan sampaikan bahwa Siloam, tower dari Siloam itu jatuh dan Tuhan Yesus tegur mereka dan bilang, kalau kamu tidak bertobat, kalian pun akan sama, nasib kalian pun sama seperti mereka. Ini Tuhan Yesus tegur kepada murid-murid. Jadi kadang hal-hal itu selalu jadi tanda tanya buat saya. Kenapa Tuhan Yesus bisa tegur? Mengapa dia bisa bilang sama Peter, diam, engkau selalu saja menghalangi Roh Kudus. Ada pasti sesuatu yang lebih daripada kekristenan yang biasa-biasa saja. Tapi saya simpan diam-diam dalam hati. Dia kasih saya buku itu dan waktu saya baca itu dari pertama buku sampai terakhir itu saya menangis. Saya takut sekali karena saya tahu itu kesaksian benar. Saya takut betul-betul. Dan waktu itu dua anak Patricia dan Alex ada di sekolah sekitar jam 1, jam 12 siang mereka di sekolah. Saya di kamar itu saya baca, saya menangis dan saya bilang, Tuhan Yesus. Sampai saya tidak tahu mau bicara bagaimana itu, saya jatuh di lantai karena ada satu firman Tuhan dalam buku Surga Itu Nyata yang tertulis di dalam Ibrani 12 ayat 14. Dikatakan di sana, kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Ibrani 12 ayat 14. Kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak ada seorang pun yang dapat melihat Tuhan. Kerinduan saya sejak kecil, waktu nonton film Yesus dari Nazaret, kerinduan saya mau lihat wajah Tuhan Yesus. Kerinduan saya tiap hari mau lihat wajah Tuhan Yesus. Kadang malam duduk tengah malam, bangun tengah malam, hanya duduk saja lihat foto Tuhan Yesus. Air mata jatuh hanya mau bertemu Tuhan Yesus. Dan firman Tuhan bilang, tanpa kekudusan tidak bisa melihat Tuhan Yesus. Wah, kalau tidak lihat Tuhan Yesus berarti setan punya muka yang saya lihat. Saya takut betul-betul. Takut itu dalam hati, tubuh, jiwa, roh semua jadi satu. Saya rasa seperti saya ada di neraka. Saya jatuh ke lantai dan saya benar-benar bertobat. Betul-betul datang dari hati, saya bilang, Tuhan, saya minta maaf Tuhan, saya minta ampun, saya sudah berdosa pada Tuhan. Tuhan, saya orang yang paling munafik, orang Kristen yang paling munafik di seluruh dunia Tuhan. Karena semua firman Tuhan, semua perintah-perintah Tuhan, semuanya saya abaikan, semua saya porak-porandakan, saya hancurkan semuanya Tuhan. Dan saya ikuti keinginan hati saya, dan saya merombak semua yang Tuhan sudah buat sebenarnya. Tuhan, saya tidak layak untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Neraka tempat saya Tuhan. Saya tidak masuk dalam tidak bisa masuk dalam kerajaan surga Tuhan. Standar kekudusan Tuhan terlalu tinggi Tuhan, saya tidak mampu. Saya minta ampun Tuhan. Ampuni saya Tuhan dari dalam hati. Saya mohon pengampunan karena saya sudah berdosa pada Tuhan dengan tubuh, jiwa, dan roh semuanya saya sudah berdosa Tuhan. Saya tidak layak untuk diampuni. Saya tidak layak untuk dikasihi Tuhan. Tendang saya ke neraka Tuhan. Tempat saya di neraka. Bapak Ibu, firman Tuhan katakan dalam 1 Yohanes 1 ayat 9. Di saat kita mengaku dosa kita, Ia itu setia dan adil sehingga Ia mengampuni kita dari segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Tuhan Yesus hadir dalam ruangan. Mata saya tertutup, saya jatuh di lantai, kepala tertunduk ke bawah.
Saya menangis dari dalam jiwa. Saya menangis benar-benar di hadapan Tuhan. Saya menyesal sekali semua dosa yang saya buat. Saya menyesal sekali karena saya bilang bahwa saya mengasihi Dia, tapi saya tidak menjaga kekudusannya. Saya menyesal karena saya mengaku bahwa saya orang Kristen, tetapi saya tidak menjaga kebenaran Tuhan. Saya rasa seperti nama Tuhan, saya coreng semuanya. Saya rasa seperti kekudusan Tuhan, tidak saya jaga. Sama seperti saya membawa aib dalam keluarga, sama seperti saya membawa aib di dalam pelayanan dari Bapak waktu dia menjadi guru jemaat di Netar. Saya rasa seperti saya membawa aib di muka Tuhan. Saya membawa aib bagi nama Tuhan. Saya membawa aib bagi kemuliaan Tuhan. Dan saya tidak layak untuk diampuni. Saya tidak layak. Dan saya minta ampun pada Tuhan. Saya menangis. Tuhan Yesus berdiri, dia diam. Hadirat Tuhan itu luar biasa sekali. Saya tidak tahu harus mengatakan itu, tidak bisa dengan kata-kata untuk diungkapkan, untuk diukirkan sama sekali, tidak bisa. Saya menangis. Dan Tuhan Yesus bilang pada saya, selama ini yang engkau layani, yang engkau masuk ke sekolah minggu dan engkau layani sebagai pengasuh sekolah minggu dan pemuda, yang selama ini engkau berdoa dan bilang, Bapa kami di surga. Bapa itu bukan saya. Ya, Bapa yang kau sebutkan itu setan. Kau punya Bapa itu setan dan bukan saya. Saya menangis dan saya rasa malu yang luar biasa. Saya rasa seperti pelayanan selama ini sebagai anak dari seorang guru jemaat itu sia-sia. Saya rasa seperti semua perbuatan kasih yang saya buat di Papua, di Netar, atau kasih di Biak itu semuanya sia-sia. Karena Tuhan bilang itu semua kau layani setan dan bukan saya. Saya menangis dan mohon pengampunan dari Tuhan. Saya bilang, Tuhan, saya minta ampun, Tuhan. Ampuni saya menangis. Dan saya punya suara itu gemetar. Saya ingat waktu itu kadang di celah-celah menangis hanya satu kata, dua kata yang saya bisa bicara, karena selain itu saya hanya menangis. Ini bukan menangis biasa-biasa, ini datang dari jiwa yang dalam, hati yang benar-benar hancur sekali. Seolah-olah saya sudah mencoreng kekudusan Tuhan sama sekali. Saya sudah melukai hati Tuhan dan tidak layak disebut sebagai anak-anak Tuhan sama sekali. Tiba-tiba dari dalam hati saya itu muncul kekuatan yang baru, muncul. Saya masih menangis terus, menyesal sekali perbuatan, saya menangis lama sekali. Tiba-tiba saya mulai ambil keputusan. Sebelum ambil keputusan tuh, saya mulai bertobat dan ucapkan satu persatu perbuatan dosa yang saya buat itu. Tanpa sadar itu, saya tidak tahu bahwa di saat kita mengaku dosa itu, Tuhan dia adil. Ini bukan pengakuan hanya, Tuhan saya minta ampun saya sudah berdosa. Tapi saya mengakui perbuatan dosa itu satu persatu. Tuhan, saya sudah pencuri, Om Yewi punya kangkung, baru saya bawa kangkung ke rumah mereka makan. Tuhan, saya melawan Bapa dan Mama, saya melawan Tuhan. Tuhan, saya melakukan percabulan, saya melakukan persinahan Tuhan. Saya buat hal ini dengan orang ini, dengan orang itu Tuhan. Saya mulai bicara dengan Tuhan, saya sampaikan satu persatu keluar dari saya punya mulut. Keluar. Itu pengakuan itu kalau tidak salah itu hampir mungkin 1 jam itu. Lama sekali. Karena saya bukan hanya bicara, saya menangis benar-benar dan menyesal sekali. Penyesalan yang luar biasa. Setelah saya mengaku semua, tiba-tiba kekuatan muncul dari dalam hati. Tuhan masih berdiri di hadapan saya, tapi dia diam. Pandangan muka Tuhan itu penuh dengan kasih. Tapi saya tidak bisa angkat muka dan lihat pada Tuhan. Saya malu sekali, jadi saya tunduk kepala. Dan terus saya mulai ambil keputusan dari hati. Saya bilang, ada 2 hal yang saya sampaikan. Saya bilang, Tuhan, mulai hari ini, saya akan hidup dalam kekudusan dengan Engkau Tuhan. Saya akan mengambil keputusan, saya ambil keputusan saat ini Tuhan. Saya akan hidup dalam kekudusan dengan-Mu Tuhan. Dan kedua, saya akan melayani Engkau Tuhan. Saya hanya tidak tahu bagaimana melayani-Mu Tuhan. Tolong saya Tuhan, ajari saya dan jangan gagalkan saya.
Saya bicara dari hati yang paling dalam dan saya serahkan seluruh tubuh, jiwa, dan roh saya pada Tuhan. Saya serahkan hidup benar-benar dan tidak main-main. Seolah-olah saya ada di neraka dan tidak ada satu orang yang bisa tolong, hanya Tuhan Yesus. Dan kalau Tuhan bilang tidak, engkau tidak layak masuk kerajaan surga, engkau harus tinggal di neraka, saya tidak akan melawan karena dia punya hak, karena dia Tuhan. Dan dia yang mati bagi saya, dia punya hak untuk bilang ya atau tidak. Jadi saya benar-benar berserah, jawaban apa yang Tuhan kasih saya akan terima. Puji Tuhan. Bapak Ibu, Tuhan Yesus luar biasa. Tuhan Yesus tidak marah. Di saat kita mengaku dosa kita, di saat mengambil keputusan, saya rasa sesuatu seolah-olah ada setan yang besar yang tinggal dalam hati saya. Firman Tuhan katakan bahwa setan bertakhta di hati orang-orang yang tidak taat. Orang Kristen tapi tidak taat. Orang Kristen yang masuk gereja tapi tidak taat. Dan saya itu orangnya. Saya tidak taat. Saya percaya Tuhan Yesus. Saya masuk ke gereja. Tapi saya tidak taat firman Tuhan. Dan firman Tuhan bilang setan yang bertakhta di hati mereka itu keluar dari saya punya badan, keluar dari bagian belakang itu, seperti ada manusia lain yang jadi satu dengan saya. Tapi saat saya ambil keputusan dan bertobat dan datang pada Tuhan, dia keluar langsung. Saya rasa betul-betul itu keluar dari belakang. Setan jadi keluar dari belakang, bukan dari pintu depan kan. Pintu depan, di bagian depan itu Tuhan Yesus yang berdiri. Haleluya. Pada saat keluar, sinar kemuliaan Tuhan itu masuk. Sinar dari Tuhan itu, wajah Tuhan itu masuk, tembus saya punya dada, tembus ke belakang. Saya pikir saya akan mati. Karena ini kemuliaan Tuhan. Tidak ada satu orang yang bisa berdiri di kemuliaan Tuhan yang kudus ini. Luar biasa. Kemuliaan Tuhan itu dia masuk, dia tembus saya punya badan ini seperti kapas, tembus ke sebelah. Seolah-olah tidak ada lagi tembok pemisah antara saya dan Tuhan. Firman Tuhan katakan yang memisahkan kita dan Tuhan adalah dosa kita. Yang tangan Tuhan sebenarnya tidak kurang panjang. Yang memisahkan kita adalah pelanggaran kita dan dosa kita. Dan di tembok itu dia runtuh. Dan saya rasa itu kemuliaan Tuhan, saya dan Tuhan menjadi satu. Tapi saya masih rasa tidak layak. Saya malu dan saya menangis. Tuhan, saya minta maaf. Tuhan, saya minta ampun. Saya tidak layak, Tuhan. Tiba-tiba tangan Tuhan datang dan Tuhan dia pegang tangan saya. Dia angkat itu. Saya terangkat ke awan-awan bersama Tuhan Yesus. Bapak Ibu, saya tidak mengerti. Masih tidak mengerti tentang urapan. Masih tidak mengerti dengan bahasa roh. Masih tidak mengerti tentang arti bagaimana perjumpaan dengan Tuhan. Kami terangkat. Tuhan bawa saya itu di atas awan-awan itu, luar biasa, sejuk dan indah sekali. Tuhan pegang saya punya tangan dan dia putar dan dia tertawa. Dia tertawa dan dia menari. Tuhan menari dengan saya dan dia tertawa, dia senang sekali. Tiba-tiba itu saya rasa seperti Tuhan dia siram itu urapan seperti ember atau apa yang besar sekali. Tuhan dia siram berulang kali. Itu saya rasa dari kepala turun sampai ke kaki berulang kali seperti listrik. Turun terus. Tuhan Yesus pegang tangan saya, dia menari dan dia tertawa. Tuhan tertawa. Jadi saya juga tertawa. Karena saya rasa damai yang luar biasa. Seolah-olah sudah tidak ada sesuatu ganjalan dalam hati. Tidak ada lagi tembok. Tidak ada lagi segala seperti peraturan-peraturan di gereja yang kalau ke gereja ya Bapak Ibu silakan duduk, Bapak Ibu silakan berdiri, Bapak Ibu angkat tangan. Itu sebenarnya semua tembok itu terlepas. Saya bebas benar-benar luar biasa. Kemerdekaan yang luar biasa. Dan saya lihat Tuhan Yesus tertawa. Jadi dia punya sukacita itu meliputi saya punya hati, meliputi seluruh. Jadi saya mulai tertawa dan saya tertawa sulit sekali untuk itu, sukacita yang luar biasa sekali. Firman Tuhan datang. Damai yang kuberikan kepadamu ini tidak seperti yang dunia berikan kepadamu. Luar biasa. Damai yang luar biasa, sukacita yang luar biasa Bapak Ibu saya rasakan. Saat saya buka mata, saya sudah ada kembali. Perjumpaan dengan Tuhan Yesus ini, waktu saya buka mata 2 jam.
Ingat, 1 hari itu sama seperti 1000 tahun di mata Tuhan. Dan 1000 tahun itu sama seperti 1 hari. Waktu saya buka mata, saya 2 jam. Saya tahu 2 jam karena saya tahu berapa jam pada saat jam yang saya masuk ke kamar. Dan Bapak Ibu, saya punya mata benar-benar terbuka. Suara Tuhan datang. Ada tertulis dalam Amsal 32 ayat 8. Tuhan Yesus sendiri yang bicara. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Mazmur 32 ayat 8. Bapak Ibu, di saat suara Tuhan datang dan sampaikan buat saya senang sekali dan sudah cukup untuk saya. Karena ini Raja segala Raja dan Tuhan segala Tuhan. Dan kalau dia bilang dia sendiri yang akan ajar, dia punya mata sedang lihat pada saya, dia akan menyertai saya. Untuk saya itu sudah cukup. Sudah cukup. Kalau ketemu orang Papua, kalau satu orang berbuat baik, kita bilang cukup. Orang Sentani bilang nine ya, kaho. Dan nine ya, nine sudah cukup, tidak apa-apa. Jadi saya rasa sudah cukup Tuhan. Kalau Tuhan bilang Tuhan akan menyertai dan Tuhan akan ajar, saya sudah lebih daripada cukup Tuhan. Padahal kerinduan saya sebenarnya saya mau lihat Tuhan. Saya mau menjumpai Tuhan. Bapak Ibu, demikian kesaksian saya. Mulai dari saat itu sampai saat ini suami saya melihat perubahan yang ada pada saya. Dan kemudian mulai mengajar anak-anak dan semua. Bapak Ibu, orang pertama yang melihat kesaksian saya adalah suami saya. Tapi karena dia orang barat, dia masih mau saja ikut kehidupannya yang lama. Walaupun dia sudah dibaptis, suami saya sudah dibaptis. Tolong terus doakan dia. Dia diberkati, anak-anak kami diberkati, semuanya diberkati. Kadang orang bilang bahwa kalau Tuhan panggil istri, suami juga Tuhan panggil. Itu tidak benar. Saya akan koreksi hal ini. Kalau Tuhan benar-benar panggil istri dan suami, perhatikan dalam firman Tuhan di dalam Alkitab. Tuhan memanggil Musa dan Tuhan tidak memanggil Sipora. Sipora dan anak-anak dari Musa dia tinggalkan dengan Yitro di Midian, dan Tuhan pakai Musa sendiri untuk bawa bangsa Israel keluar dari Israel. Istri dari Musa tidak ikut dalam perjalanan. Dia ikut setengah jalan. Kemudian Musa kembalikan Sipora dengan anak-anak dengan bapa mantu kembali ke Midian. Dan Musa terus bawa. Siapa lagi dalam Alkitab? Samuel, dia sudah punya istri tapi dia yang melayani Tuhan. Hana tinggal di dalam gereja dan berdoa. Alkitab tidak bicara dengan dia tentang suaminya. Petrus melayani Tuhan, meninggalkan istri dan anak-anak. Apa yang saudara mau katakan? Dengan hormat, mereka yang melayani Tuhan, suami dan istri yang melayani Tuhan, anak-anak yang diberkati dan melayani Tuhan, puji Tuhan. Saya mengucap syukur dan bangga untuk orang-orang Kristen, suami dan istri dan keluarga yang melayani Tuhan secara utuh. Tuhan Yesus berkati. Tapi kesaksian saya ini bagi mereka yang mungkin Tuhan panggil, bukan mungkin tapi Tuhan panggil, dan mereka masih ada di persimpangan jalan karena dari keluarga suami yang mungkin belum datang pada Tuhan, suami yang masih mendua hati atau istri yang masih mendua hati, dan mereka bingung karena banyak orang yang bilang kalau Tuhan panggil suami Tuhan akan panggil istri, kalau Tuhan panggil istri Tuhan akan panggil suami. Itu tidak benar. Baca firman Tuhan kembali. Tuhan yang pilih, Tuhan yang tentukan. Manusia tidak bisa buat sesuatu tentang hal ini. Bagian saya memberikan kepada Tuhan apa yang punya Tuhan, kepada suami saya apa yang suami saya punya, kepada anak-anak saya apa yang harus saya lakukan. Sampai waktu Tuhan, kalau Tuhan sudah tentukan untuk memanggil suami saya dan anak-anak, puji Tuhan, karena kemuliaan itu Tuhan punya dan bukan manusia punya. Dan saya tidak akan mencuri kemuliaan Tuhan. Waktu Tuhan sudah genap, Tuhan sendiri akan memanggil suami saya. Kalaupun tidak, Tuhan yang tentukan dan bukan manusia. Kenapa Musa tidak mengangkat anak-anaknya sendiri menjadi pengganti dan dia bisa mengurapi dia punya anak-anak menjadi nabi? Tapi
urapan nabi itu diberikan kepada Yosua, anak rohaninya, dan bukan kepada anak-anak darah daging sendiri. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, saya bukan menyampaikan kesaksian ini untuk menentang hamba-hamba Tuhan yang sudah melayani Tuhan secara utuh sebagai suami dan istri anak-anak. Puji Tuhan, saya bangga dan mengucap syukur kesaksian yang luar biasa bagi orang-orang Kristen yang lain. Tapi kesaksian saya pribadi ini adalah kesaksian yang benar-benar saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Bahkan pada saat ini saya masih tetap melayani Tuhan sendiri, tanpa suami, anak-anak. Mereka diberkati dan bekerja. Mereka sudah menerima Tuhan. Tapi Tuhanlah yang akan memanggil. Tuhan yang akan mengutus. Tuhan yang akan melengkapi. Dan saya tidak akan pilih jalan Tuhan. Saya tidak akan menghalangi jalan Tuhan. Saya tidak akan mengatakan pada Tuhan apa yang harus dia lakukan. Saya akan lakukan bagian saya. Dan itu sudah lebih dari cukup. Kesaksian saya sampai di sini untuk saudara-saudara yang pada saat ini mendengar kesaksian saya dan berada di persimpangan jalan dan Tuhan panggil dan masih harus mengambil keputusan karena situasi dalam keluarga, karena begini-begini. Ini waktunya untuk saudara bangkit di Papua. Ini waktunya untuk saudara bangkit. Kesaksian ini saya berikan khusus untuk orang-orang Papua. Kalau mereka di luar dari Papua mendengar, puji Tuhan, saya minta maaf karena bahasa Indonesia saya lebih khusus ke bahasa Indonesia Papua. Dan itu lebih untuk mempermudah kami orang Papua untuk mengerti. Puji Tuhan. Tapi kalau saudara di luar dari Indonesia bisa mengerti, puji Tuhan, dan Tuhan Yesus berkati. Kesaksian saya ini untuk saudara-saudara pribadi yang ada pada saat ini masih ada dalam belenggu, sudah mendengar panggilan Tuhan, tahu bahwa Tuhan panggil, tahu bahwa Tuhan utus, dan sudah ada nubuatan Tuhan, dan saudara masih terikat dan masih bingung karena ada suara-suara yang bilang bahwa kalau Tuhan panggil saudara, Tuhan harus panggil suami, atau Tuhan harus panggil istri, atau Tuhan harus. Saya tidak bilang perceraian dalam keluarga, tidak. Saya masih tetap menikah dengan saya suami dan masih tetap melayani Tuhan. Yang saya katakan, kalau Tuhan panggil saudara untuk melayani, bangkit dan layani Tuhan segera, karena waktu Tuhan sudah dekat. Kalau saudara yang masih hidup dalam kemabukan dan persapora, berhenti, karena Tuhan Yesus sudah dekat. Berhenti, hari sudah jauh malam. Rasul Paulus bilang, hari sudah jauh malam berarti, kalau sudah jauh malam berarti ketong seharusnya itu sudah capek. Yang mabuk itu seharusnya sudah capek. Yang isap rokok seharusnya sudah capek. Yang makan pinang seharusnya sudah capek, karena gigi hitam semua, tidak ada yang putih lagi. Yang sudah tidak berhikmat seharusnya berhikmat sekarang, karena rambut semua sudah putih. Jadi kalau hari sudah jauh malam, orang biak bilang begini, nih, hari ini sudah jauh malam, jangan berhenti sudah. Jadi kalau sudah tengah malam, jadi berhenti, berarti perbuatan-perbuatan jahat itu, perbuatan-perbuatan kefasikan dan kelaliman itu berhenti. Hari sudah jauh malam, sedikit lagi bunyi sangkakala datang. Matius 25 ayat 1 seterusnya itu bilang bahwa pengantin yang bijaksana dan pengantin yang bodoh. Yang bijaksana juga mereka yang berteriak pada tengah malam. Jadi bukan siang, tengah malam mereka berteriak, mempelai agung sudah datang. Baru yang bodoh dong bangkit. Jadi Bapak Ibu yang Tuhan Yesus sayang, Tuhan Yesus kasih, tolong dengar kesaksian ini. Ambil keputusan dari hati, dengan hati yang rendah. Saya sayang semua yang di Papua, bangkit bagi Tuhan, bangkit bagi Tuhan. Ambil keputusan, bangkit dari tidur, berhenti minum mabuk, berhenti isap rokok. Tubuh ini adalah bait Allah, berikan bagi Tuhan Yesus. Kekudusan dengan Tuhan itu penting sekali. Dalam Yohanes 17 Tuhan Yesus berdoa dan dibilang, bagi mereka saya pisahkan diri saya. Sebab itu Bapa dan Ibu dan saya dipanggil untuk memisahkan diri juga bagi Tuhan. Kuduskan diri bagi Tuhan, karena Tuhan sudah dekat. Bapak Ibu, kekudusan itu adalah suatu pemberian yang indah sekali bagi Tuhan. Bayangkan Tuhan memberikan tubuh, jiwa, dan roh bagi kita. Tuhan Yesus layak juga untuk menerima kita secara utuh.
sebagai persembahan yang hidup. Roma 12 ayat 1 katakan, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan. Jangan persembahan yang mati. Masuk di dalam masuk di dalam peti jenazah baru panggil majelis dan datang berdoa. Itu persembahan yang mati tuh. Itu jiwa itu turun kemana? Jangan sampai pendeta berdoa bilang dia ada di sorga, padahal dia pun jiwa bukan ke sorga, dia udah turun lurus-lurus ke bawah. Bapak Ibu, jadi seorang hamba Tuhan jangan sampai kita tipu jemaat. Harus katakan yang sebenarnya itu. Jadi persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Selama masih hidup ini, berikan bagi Tuhan Yesus. Dan Papua berhenti bicara kata, biar sudah saya pun hidup, yang sisa ini kasih ke Tuhan. Stop, kasih Tuhan Yesus yang sisa-sisa. Stop. Dia raja segala raja dan Tuhan segala Tuhan. Tuhan layak menerima seutuhnya yang full bagi dia. Dia yang tidak bagus ini, Tuhan Yesus dia bersihkan dengan darahnya. Di saat kita mengaku dosa kita, Tuhan itu setia dan adil. Dia hapuskan kita ini dari semua dosa. Bapak Ibu, ada kuasa di dalam darah Yesus. Ada kuasa di dalam nama Yesus. Ada kemenangan dalam darah. Kalau Bapak dan Ibu percaya, kalau saudara-saudara napi dorang yang ganteng-ganteng, insos dorang yang cantik-cantik, yau dorang, royau dorang, dengar baik-baik. Kalau Tuhan dia percayakan, dia punya kehidupan bagi kita, dia serahkan hidupnya bagi kita. Bapak dan Ibu, layaklah bagi Tuhan untuk menerima kita secara utuh. Jangan ragu akan kuasa Tuhan. Tuhan Yesus sanggup untuk mengampuni kalau kita bertobat dan mengaku dosa kita. Allah itu setia dan adil. Adil, kenapa adil? Dia harus melakukan keadilan sesuai dengan Kalvari. Keadilannya itu, dalam keadilannya itu, dia harus adil untuk mengambil keputusan karena Bapak dan Ibu mengaku dosa dan datang pada dia. Dalam keadilannya, dia akan melepaskan Bapak Ibu dari dosa dan menyucikan dari segala dosa itu dengan darahnya. Dan menjadikan Bapak Ibu manusia baru. Akhirnya Yesaya 62 ayat 10 Tuhan katakan begini. Pakaikanlah jubah keselamatan itu, gaun keselamatan yang indah, dan jubah kebenaran, dan perhiaskan diri menjadi pengantin yang luar biasa bagi Tuhan. Jadi pengantin yang indah bagi Tuhan. Tuhan Yesus akan datang segera sebagai mempelai agung bagi pengantinnya. Seorang yang menjadi mempelai agung, dia tidak akan kawin sembarangan. Dia tahu dia punya pengantin itu yang mana. Tuhan Yesus tidak salah bilang, Bapak Ibu yang ada di Papua, Tuhan Yesus tidak salah bilang waktu dia katakan bahwa Anak Manusia datang itu seperti kilat yang menyambar dari arah timur ke arah barat. Tuhan Yesus bilang dari timur ke barat. Matahari dia terbitkan di arah timur. Dia bisa terbitkan di arah barat, selatan atau utara. Tapi dia Raja segala raja, Tuhan segala Tuhan yang tertib. Dia tempatkan matahari di sebelah timur. Matahari muncul dari timur dan turun ke barat. Yesaya 24 ayat 15-16 bilang, permuliakanlah Tuhan di negeri-negeri timur. Permuliakanlah Allah Israel di negeri-negeri timur, pulau-pulau yang jauh. Dan kemuliaan Tuhan di negeri barat. Bapak Ibu tanah Papua, waktunya untuk bangkit. Roh puji-pujian dan tari-tarian sudah Tuhan berikan untuk orang Papua. Tidak ada yang ngajar kita untuk menari. Di saat orang mabuk di Papua, dia bertobat, dia langsung bisa menari bagi Tuhan. Dia masuk di sekolah penari di mana? Tak ada. Tuhan yang taruh roh penari itu. Makanya kita orang Papua kalau mau pergi menjemput Bapak Presiden tuh, kita jemput dengan tari-tarian. Kita tidak jemput diam-diam. Karena ini yang Tuhan taruh dalam kita. Bukan untuk menjemput Bapak Presiden kekasih Jokowi, tapi untuk menyiapkan diri menyambut kedatangan Raja segala raja dan Tuhan segala Tuhan, dengan tari-tarian, dengan sorak-sorai. Permuliakanlah Tuhan Allah Israel di negeri timur. Haleluya. Namanya Yesus Kristus. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati, dan kiranya kesaksian ini membawa berkat bagi Bapak Ibu semua. Shalom semua. Orang biak bilang, Mansaran Yesus if no kau.
Haleluya. Dan orang Sentani bilang, arah Yesus memberkati. Mau foi, onomi foi, raimai. Shalom.